Hai teman-teman, ini lanjutan dari skripsi saya. Di sini ada desain penelitian. Desain penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini ada gambar kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu yang dimaksud setiap variabel kita dijelaskan masing-masing. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis, yang X1, yang X2 lingkungan kerja fisik, yang Y semangat kerja. Terus di sini setiap variabel ada penjelasannya masing-masing ya. Di sini ada lokasi atau ruang lingkup wilayah penelitian. Di sini kita harus menjelaskan ada objek penelitian, ada identifikasi variabel, ada definisi operasional variabel, ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ada jenis dan sumber data. Jenis data itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan dan dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dapat dinyatakan dalam satuan hitung. Yang kedua, data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, skema gambar, atau yang berupa keterangan-keterangan yang tidak berbentuk. Ada populasi, sampel, dan metode penentuan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, ada sampel, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan yang diambil dari populasi. Yang ketiga, ada metode penentuan sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode teknik sampel, jenuh atau cara sensus yang respondennya seluruh karyawan. Teknik sampel jenuh atau cara sensus dengan tujuan untuk mendapatkan apabila semua populasi dijadikan responden, dengan ketentuan bila populasi kurang dari 100 orang. Ini ada tabel 3.1, populasi, sampel, dan responden, koperasi serba usaha, dana di Denpasar. Ini keseluruhan jumlah orang ya, jabatan di koperasi serba usaha. Terusnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuesioner sebagai berikut. Yang pertama, observasi adalah cara pengumpulan data secara langsung terhadap pegawai koperasi serba usaha dahana. Yang kedua, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepada kepala dan pegawai koperasi serba usaha. Yang tiga, kuesioner itu adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan yang berbentuk pertanyaan kepada pegawai koperasi serba usaha dana dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu sebagai berikut: sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Seterusnya ada instrumen penelitian. Ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada teknik analisis data dan statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas. Ada analisis regresi linear berganda. Ada penguji hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi. Yang kedua, uji ANOVA atau F-test.
Ada di sini ada gambar kurva distribusi uji F, uji signifikan parsial, uji T. Ada gambar kurva normal penerimaan dan penolakan hipotesis dengan uji T pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, di sini ada daerah penolakan HO, daerah penerimaan HO. Bab 4, data dan pembahasan hasil penelitian. Di sini ada gambar umum koperasi serba usaha dana di Denpasar. Di sini ada gambar struktur organisasi koperasi serba usaha dana. Sini kita harus dicantumkan semuanya ya, seperti rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, bagian kasir, bagian kolektor, bagian kredit dan dana, bagian pembukuan. Selanjutnya ada keterangan, garis tanggung jawab, garis koordinasi, ada pengurus. Nah, di sini kita mengolah datanya ya. Terus ada hasil penguji instrumen penelitian. Di sini ada uji validitas nih. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap variabel gaya kepemimpinan demokratis. Hasil uji disajikan pada tabel. Hasil uji validitas variabel gaya kepemimpinan demokratis. Di sini keterangannya valid ya. Setiap variabel kita harus mengujinya satu-satu. Semoga berhasil dan sukses ya teman-teman.